Bagaimana jika saya katakan bahwa negara yang mungkin akan menggantikan posisi Amerika Serikat sebagai penjaga keamanan paling berkuasa di Timur Tengah tuh bukan Tiongkok, bukan juga Rusia, tapi Pakistan. Oh wow, ya itu pasti terdengar gila bagi kebanyakan orang kan? Benar, terdengar sangat tidak masuk akal. Tapi bayangkan, Anda sedang membaca tajuk rencana berita pagi ini. Hari ini, tanggal 28 April 2026. Dunia sedang menyaksikan ketegangan perang yang memuncak. Terus ada blokade laut yang melumpuhkan di kawasan Teluk, dan manuver politik tingkat tinggi yang kayaknya bergerak terlalu cepat untuk bisa kita pahami sepenuhnya. Rasanya emang kayak melihat papan catur raksasa di mana bidaknya tiba-tiba bergerak sendiri gitu, membentuk formasi yang sama sekali baru. Nah itu dia, eksplorasi mendalam kita hari ini didasarkan pada sebuah transkrip video dari kanal YouTube bernama Force Magazine. Misi diskusi kita hari ini sangat jelas, yaitu mengurai apa yang sebenarnya terjadi di balik layar antara Iran, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan Pakistan, serta membedah rencana besar yang disiapkan untuk mengubah tatanan dunia pasca perang ini. Dan bagi Anda yang mendengarkan, sangat krusial loh untuk dipahami sejak awal bahwa kita sedang membedah sebuah pergeseran geopolitik yang luar biasa kompleks. Kita akan membongkar mekanisme dari strategi-strategi ini. Mhm. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya harus menegaskan satu hal yang sangat penting dulu nih. Materi informasi yang akan kita bedah hari ini mengandung isu geopolitik dan intrik politik global yang sangat sensitif. Betul sekali, sangat sensitif. Jadi, saya dan rekan saya di sini bersikap sepenuhnya netral. Maksudnya, kami tidak memihak, tidak mendukung sudut pandang sayap kiri, sayap kanan, atau kubu politik manapun. Tugas kami di sini murni sebagai analis. Kami hanya membedah dan melaporkan secara imparsial informasi yang terkandung di dalam sumber materi ini murni agar Anda bisa memahami gambaran besarnya tanpa bias. Tepat. Kita melihat situasi ini murni dari kacamata helikopter ya. Membedah apa strateginya, kenapa strategi itu diambil, dan bagaimana para aktor ini mengeksekusinya berdasarkan data yang ada saja. Oke, mari kita urai ini. Sumber kita menyoroti satu kejadian spesifik di awal bulan ini yang tampaknya menjadi titik nol dari semua kekacauan terbaru ini. Sebuah perundingan tatap muka pada tanggal 11 April di Islamabad, Pakistan. Iya, yang berujung kacau balau itu. Nah, betul. Berakhir dengan kegagalan yang cukup dramatis. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi pertemuan tersebut dan kenapa itu jadi pemicu eskalasi? Jadi, pertemuan di Islamabad itu awalnya dirancang untuk menjadi momen terobosan. Tim negosiator dari Amerika Serikat dan Iran akhirnya mau duduk di satu ruangan. Kalau kita lihat dari perspektif Iran, mereka sebenarnya datang dengan ekspektasi besar loh. Ekspektasi untuk membalas apa tuh? Untuk membahas draft perdamaian permanen. Bahkan, mereka udah siap membawa isu nuklir ke atas meja. Bagi Anda yang mungkin lupa, menyepakati isu nuklir itu kan mengingatkan kita pada JCPOA ya. Nah, iya, perjanjian di era Obama dulu. Betul, perjanjian pembatasan nuklir raksasa yang butuh waktu negosiasi bertahun-tahun untuk merumuskan detail teknisnya. Nah, Iran itu datang dengan kesiapan untuk melakukan diskusi mendalam semacam itu. Berarti mereka datang dengan mentalitas untuk menyelesaikan semua masalah yang ada dong, kayak semacam paket komplit gitu untuk Asia Barat. Iya, ironisnya, justru disitulah masalahnya muncul. Tim Amerika Serikat yang hadir saat itu kan dipimpin oleh Wakil Presiden J.D. Vance. Berdasarkan laporan, tim AS ternyata tidak siap secara materi. Atau mungkin emang secara politis nggak tertarik? Nah, itu juga bisa. Nggak tertarik untuk membahas detail teknis terkait isu nuklir yang rumit itu saat itu juga. Pertemuan yang harusnya jadi maraton diplomasi malah terhenti mendadak. Mereka walk out kan? Betul sekali. Tim Amerika Serikat walk out, mereka meninggalkan meja perundingan hanya dalam waktu 21 jam setelah dimulai. Dan reaksi berantai setelahnya itu luar biasa cepat. Presiden Trump langsung merespons kegagalan itu dengan memberlakukan blokade laut penuh di Selat Hormuz. Astaga, blokade laut di titik perairan yang mengontrol 1/5 pasokan minyak dunia itu eskalasi yang sangat cepat loh. Ini malah bikin saya mikir tentang sebuah analogi nih. Gimana tuh analoginya? Ini ibarat ada dua pihak yang sedang duduk berhadapan mencoba merundingkan pembagian harta gono gini yang mana ini adalah perjanjian nuklir dan perdamaian permanen. Tapi karena pihak di seberang meja tiba-tiba berdiri, ngebanting pintu, terus pergi dari ruangan dan bahkan memblokir pintu keluar rumah dengan balok kayu. Mm-mm.
Blokade laut tadi ya? Iya, jadi pihak yang ditinggalkan di dalam rumah akhirnya mikir, oke, lupakan dulu soal pembagian harta gono gini. Sekarang kita harus madamin api yang lagi membakar rumah ini terlebih dahulu. Analogi harta gono gini itu menangkap esensi strategisnya dengan sangat sempurna sih, karena insiden walkout dan blokade tersebut secara efektif memaksa Iran untuk merombak total strategi mereka. Mereka ganti haluan ya? Sangat ganti haluan. Mereka sadar kalau mencari perdamaian permanen atau bahas komitmen nuklir sama Amerika saat ini tuh hal yang sia-sia. Jadi tujuan Iran menyempit dan menjadi sangat pragmatis. Dan perubahan strategi itu terlihat banget dari manuver mereka selanjutnya kan? Mereka sama sekali berhenti mencari jalur langsung ke Washington. Iya betul. Mereka mengalihkan proposal mereka melalui pihak ketiga, yaitu Panglima Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir. Dan isinya tuh nggak lagi muluk-muluk tentang perdamaian kawasan. Terus apa dong target utamanya sekarang? Target murni mereka sekarang cuma satu, mengakhiri perang sesegera mungkin dan membatalkan blokade Trump di Selat Hormuz. Urusan nuklir itu digeser ke urutan bawah prioritas mereka. Oh, ditunda dulu gitu ya? Iran merasa pembicaraan nuklir ke depannya tuh nggak akan lagi dilakukan secara bilateral dengan AS, tapi harus di bawah payung PBB dan dengan jaminan keamanan langsung dari kekuatan besar lainnya, kayak Tiongkok dan Rusia. Tunggu. Di sini logika saya mulai tergelitik nih. Menunda pembicaraan soal nuklir, lalu secara terang-terangan menantang manuver militer dari negara adidaya sekelas Amerika Serikat. Itu bukan sekedar langkah berani. Itu bisa dibilang langkah bunuh diri kalau Anda nggak punya jaring pengaman yang super kuat. Kenapa Iran bisa sepercaya diri? Itu ngambil posisi tawar yang keras ini. Yang menarik di sini adalah, Iran tidak membaca situasi ini dalam ruang hampa. Kepercayaan diri mereka itu berakar pada sebuah pergeseran lempeng tektonik global yang jauh lebih masif. Mereka lagi bersandar pada konsep tatanan dunia baru atau New World Order. Oke, New World Order. Iya. Dan untuk memahami kenapa Iran berani bertaruh sebesar ini, kita harus mengajak Anda yang mendengarkan mundur sekitar 15 tahun ke belakang. Boleh, mari kita lakukan. Konteks sejarah kan seringkali jadi kunci untuk membaca masa depan ya. Nah, kalau Anda ingat, pada tahun 2011, pemerintahan Obama mengumumkan kebijakan luar negeri yang sangat terkenal, Pivot to Asia. Ah iya, penggeseran fokus militer itu. Betul. Ini adalah deklarasi terbuka bahwa Amerika Serikat mulai menggeser fokus militer dan strateginya dari Timur Tengah menuju kawasan Asia Pasifik. Tujuannya sangat jelas, untuk membendung kebangkitan pengaruh Tiongkok di Lautan Asia. Pada dasarnya itu sebuah manuver pengepungan maritim sih. Yongko membaca ancaman itu dengan sangat jernih. Pada tahun 2013, waktu Xi Jinping menjadi presiden, tebak apa kunjungan luar negeri pertamanya? Rusia? Tepat. Ia pergi ke Rusia menemui Vladimir Putin. Disitulah fondasi strategis ini dibangun loh. Mereka berdua menyepakati sebuah visi tatanan dunia yang baru. Kalau tatanan Amerika dibangun di atas dominasi militer dan aliansi pertahanan, tatanan baru Rusia-Tiongkok ini diklaim berpusat pada satu pilar utama. Apa itu pilarnya? Pembangunan melalui perdamaian. Tapi kan pembangunan ini butuh infrastruktur fisik yang nyata ya, yang membawa kita pada inisiatif raksasa yang juga diumumkan di tahun yang sama. Betul, sabuk dan jalan atau Belt and Road Initiative. Tapi mari kita bedah bagaimana cara inisiatif ini diluncurkan. Karena, mekanismenya itu adalah pesan geopolitik itu sendiri loh. Gimana tuh mekanismenya? Xi Jinping mengumumkan rute darat dari inisiatif ini di Kazakhstan, yang merupakan jantung dari benua Eurasia. Terus gak lama setelah itu, ia mengumumkan jalur maritimnya dari Indonesia. Wah, dari Indonesia ya, sebagai persimpangan krusial Asia Pasifik. Ya persis. Jadi, ini tuh bukan sekedar tentang ngebangun jalan tol atau pelabuhan laut doang. Secara geografis, Tiongkok dan Rusia ini sedang menjahit benua Eurasia dan wilayah Asia Pasifik menjadi satu kesatuan ekonomi yang utuh dong. Sebuah blok raksasa. Mereka pada dasarnya sedang mindahin pusat gravitasi dunia keluar dari Samudra Atlantik, menjauh dari jangkauan kontrol maritim Amerika, dan membawanya ke daratan Eurasia yang mereka kuasai. Pemahaman yang sangat tajam. Mereka menciptakan ekosistem ekonomi di mana Amerika nggak lagi punya hak veto. Tapi, ini tapinya, ekosistem ekonomi itu butuh sistem keamanan untuk melindunginya.
Pasti dong. Dan sistem keamanan tatanan dunia baru ini menggunakan konsep yang disebut indivisible security atau keamanan tak terpisahkan. Bentar, bagi Anda yang mungkin baru pertama kali mendengar istilah ini, gimana sih mekanisme kerjanya kalau dibandingkan sama sistem keamanan yang kita kenal sekarang? Konsep keamanan tak terpisahkan ini pada dasarnya nolak premis aliansi militer barat, di mana kan biasanya satu negara atau blok kayak NATO itu memperkuat keamanannya sendiri dengan memposisikan rudal atau pangkalan militer di dekat perbatasan negara lain. Ya, kayak strategi pencegahan gitu ya. Nah, indivisible security mengklaim bahwa keamanan itu harus bersifat kooperatif. Anda nggak bisa merasa aman kalau tetangga Anda merasa terancam oleh Anda. Konflik itu nggak diselesaikan lewat invasi preventif, tapi lewat kerangka diplomasi PBB. Dengan syarat menghormati kedaulatan mutlak ya. Betul, tanpa campur tangan urusan dalam negeri. Putin dan Xi udah secara resmi mengadopsi konsep ini sebagai arsitektur keamanan masa depan mereka. Tunggu sebentar, saya harus bersikap sedikit skeptis di sini, dan saya yakin Anda yang lagi mendengarkan juga mikirin hal yang sama nih. Konsep keamanan tak terpisahkan ini dengan segala retorikanya tentang PBB, dialog, dan saling menghormati, kedengarannya kok sangat utopis ya? Memang di atas kertas sangat indah. Iya kan? Tapi apakah dokumen-dokumen ini benar-benar murni tentang harmoni global? Atau ini sebenarnya secara praktis tuh cuma eufemisme diplomatik aja, bahasa halusnya untuk membentuk aliansi pertahanan anti-barat yang tujuannya khusus buat ngusir militer Amerika dari wilayah tersebut? Dorongan balik Anda itu sangat beralasan sih. Karena pada praktiknya, implementasi dari konsep ini memang berujung pada penyingkiran arsitektur keamanan lama yang didominasi oleh Washington. Jadi memang ada agenda itu ya? Kita bilang, kita nggak bisa fokus ke pembangunan kalau ada pangkalan militer asing yang terus-menerus intervensi politik domestik kita. Jadi, walaupun mereka membingkainya dengan bahasa manis, perdamaian, dan pembangunan, efek mekanisnya adalah sebuah kampanye sistematis buat ngegantiin struktur keamanan Amerika dengan struktur yang dikendalikan oleh aktor regional. Dan kalau mereka memang bertekad buat nyingkirin kerangka kerja keamanan Amerika dari Timur Tengah, mereka kan nggak bisa membiarkan adanya ruang hampa kekuasaan ya? Pasti kacau kalau kosong. Betul, pasti ada sebuah cetak biru konkret yang mereka tawarkan ke negara-negara teluk. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari transkrip Force Magazine ini. Apa sih yang sebenarnya sedang direkayasa oleh Iran? Kalau kita lihat manuver diplomasi Iran dalam beberapa minggu terakhir, itu adalah salah satu operasi yang paling terkoordinasi yang pernah kita lihat. Diplomat senior mereka, Arachi, praktis nggak pernah berhenti bergerak loh. Wah, sibuk sekali dia. Kemana saja tuh? Dia terbang dari Pakistan, terus ke Oman, lalu langsung menuju Rusia. Di sela-sela perjalanannya itu, jalur teleponnya terus berdering ke ibu kota negara-negara teluk. Ke Arab Saudi, Qatar gitu. Iya, Arab Saudi, Qatar, Mesir, sampai Turki. Misi dia itu menjual arsitektur keamanan regional baru pasca perang. Dan inti dari cetak biru ini tertuang secara gamblang loh dalam deklarasi 21 Maret oleh Presiden Iran. Yang berisi 5 pilar utama itu kan? Betul sekali, 5 pilar utama. Mari kita bedah ke 5 pilar ini, biar pendengar bisa ngelihat seberapa radikal sebenarnya proposal Iran ini. Apa pilar pertamanya? Pilar pertama itu klaim kepemilikan regional penuh atas Teluk Persia. Dan ini krusial loh. Iran mendefinisikan Teluk Persia itu membentang sejauh 1.600 km. Wow, itu kan nyakup Selat Hormuz sampai ke Teluk Oman ya? Mereka secara hukum pengen ngelasifikasiin wilayah ini sebagai perairan internal untuk penggunaan internasional. Mereka mengundang negara-negara Dewan Kerjasama Teluk kayak Arab Saudi dan Qatar buat ngerasa memiliki perairan ini bareng-bareng. Dengan kata lain, mereka mencoba nutup akses legal buat angkatan laut luar, yakni Amerika, untuk berpatroli bebas di sana nong. Tepat. Lalu pilar kedua. Nah ini mungkin yang paling provokatif. Oke, apa itu? Pilar kedua menuntut supaya sama sekali tidak boleh ada kehadiran militer asing di Asia Barat. Secara praktis, ini berarti seluruh pangkalan militer dan personel AS harus angkat kaki dari wilayah tersebut tanpa terkecuali. Luar biasa. Terus pilar ketiga sampai kelima gimana? Pilar ketiga menegaskan kalau arsitektur keamanan kawasan harus pakai kerangka kerja Islam, bukan lagi kerangka sekuler atau model demokrasi yang dipaksakan Amerika. Masuk akal buat wilayah sana. Terus pilar keempat fokus pada kerjasama untuk pembangunan berkelanjutan yang secara langsung ngikat wilayah ini dengan inisiatif Belt and Road Tiongkok tadi. Mulai nyambung kepingan puzzle-nya.
Dan yang kelima? Nah, pilar kelima ini efek merusaknya terhadap Amerika mungkin ngalahin senjata apapun, yaitu kesepakatan untuk melakukan perdagangan lintas negara secara eksklusif menggunakan mata uang lokal. Tujuan akhirnya buat meluncurkan sistem pembayaran digital regional bersama. Bentar, biar saya merangkum kelima pilar deklarasi yang sangat kompleks ini dengan sebuah perumpamaan sederhana aja deh. Biar Anda yang mendengarkan bisa membayangkan gambaran strategis ini dengan sangat terang benderang. Silakan, silakan. Lewat deklarasi ini, Iran itu pada dasarnya lagi nginisiasi pembentukan semacam Syscamling atau Sistem Keamanan Lingkungan yang benar-benar baru untuk kawasan perumahan elit bernama Timur Tengah ini. Analogi Syscambling ya, oke. Iya, mereka ngetuk pintu tetangga-tetangganya kayak Arab Saudi dan Qatar, terus bilang, mulai detik ini, untuk segala urusan iuran keamanan, kita umpat patungan aja pakai uang kita sendiri. Nah, itu adalah pilar kelima, mata uang lokal. Terus, kedua, mulai sekarang, kita sendiri yang pegang kunci gembok portal gerbang utama kompleks perumahan kita. Itu pilar pertama, kontrol mutlak atas Selat Hormuz. Dan yang paling radikal, kita secara resmi memecat satpam bersenjata lengkap yang selama puluhan tahun selalu kita sewa dari luar kota, yaitu Amerika Serikat. Penggunaan analogi Syscamling itu brilian banget sih. Itu persis mekanisme geopolitik yang lagi terjadi di tingkat akar rumput diplomasi mereka loh. Mereka ngebangun kemandirian ekosistem. Tapi, setiap analogi itu pasti punya celah. Dan celah dalam rencana ini tuh gede banget. Kalau Anda beneran memecat satpam berpengalaman sekelas Amerika Serikat yang selama ini nempatin sistem pertahanan anti rudal di wilayah Anda, kompleks perumahan itu kan nggak bisa dibiarin tanpa penjagaan. Bener, pasti butuh pengganti. Arab Saudi dan Qatar itu selama ini sangat bergantung loh pada Amerika untuk perlindungan keamanan regional. Kalau Amerika beneran keluar, siapa yang secara militer dan logistik sanggup ngisi kekosongan masif tersebut? Nah, disinilah letak salah satu kejutan terbesar dari analisis intelijen sumber kita. Negara yang lagi digadang-gadang buat ngisi kekosongan keamanan raksasa di negara-negara teluk tersebut, adalah Pakistan. Hah? Pakistan masuk ke dalam persamaan teluk secara militer, gimana mekanismenya tuh? Buat memahami ini, Anda harus lihat gimana poros baru ini bergerak saling mengunci. Hubungan bilateral antara Pakistan dan Iran saat ini tuh lagi berada di tingkat keharmonisan yang belum pernah terjadi sebelumnya loh. Oh ya? Sampai sejauh apa? Mereka udah ngamanin perbatasan dengan buka 6 rute darat baru lintas negara. Bahkan, Iran ngambil peran krusial sebagai mediator perdamaian antara Pakistan dan faksi-faksi di Afghanistan. Tapi kartu asnya itu ada di hubungan Pakistan dengan negara-negara teluk. Berdasarkan transkrip ini, Pakistan ternyata udah punya perjanjian pertahanan komprehensif tahun 2025 dengan Arab Saudi loh. Tunggu, perjanjian pertahanan ini tuh cuma sekedar basa-basi diplomatik doang atau emang komitmen militer penuh? Ini komitmen militer yang sangat substansial. Ini nyakup penempatan pasukan tempur Pakistan di wilayah Saudi, latihan gabungan, pembagian data intelijen secara real-time, sampai transfer keahlian. Dan yang bikin Washington makin pusing, Pakistan itu saat ini lagi dalam tahap akhir pembicaraan buat menandatangani perjanjian serupa dengan Qatar. Tunggu sebentar, Qatar, negara yang saat ini menampung salah satu pangkalan udara terbesar Amerika di wilayah tersebut. Persis. Bagi Anda yang mungkin heran kenapa Qatar tiba-tiba pengen ngubah arah haluan keamanannya, alasannya tuh sangat pragmatis loh. Nggak mau kena imbas perang kan? Nah itu dia, pemimpin Qatar sadar kalau ngebiarin Amerika nggunain wilayah darat mereka sebagai landasan buat nyerang negara tetangga mereka, yaitu Iran, itu risikonya udah nggak bisa mereka tanggung lagi. Mereka butuh jaminan keamanan yang nggak bawa risiko perang proksi. Dan Pakistan diposisikan sebagai pengganti fungsional untuk payung keamanan tersebut. Saya ngerti sih alur logikanya, tapi mari kita bicara tentang realitas di lapangan deh. Sangat gampang bagi diplomat buat tanda tangan fakta pertahanan di atas kertas. Tapi secara militer, apakah militer Pakistan dengan kondisi ekonomi dalam negerinya yang kita tahu, benar-benar punya kapasitas logistik tempur dan teknologi canggih buat ngasih payung keamanan sekelas Pentagon? Tantangan Anda itu sangat masuk akal. Iya kan, ngegantiin militer Amerika itu bukan kayak ganti shift jaga satpam biasa. Ini pergeseran kekuatan yang luar biasa berat. Memang, kalau ngomongin kekuatan finansial dan teknologi tinggi murni, anggaran militer Pakistan jelas nggak bisa dibandingin sama mesin perang Amerika. Tapi, ada variabel lain yang bikin perhitungan ini masuk akal. Apa tuh variabelnya?
Pertama, bagi negara-negara Teluk, Pakistan itu nawarin kehadiran militer murni tanpa bagasi politik yang suka ngedikte kebijakan dalam negeri. Sesuatu yang, selalu dikeluhkan kalau sama intervensi Barat. Jadi lebih nyaman ya karena nggak banyak ikut campur urusan politik. Betul. Dan faktor kedua, nah ini yang paling penting. Pakistan dan Iran itu nggak bergerak sendirian loh. Mereka didukung penuh oleh infrastruktur militer dari dua kekuatan super lainnya. Kita kembali ke Tiongkok dan Rusia nih berarti. Tepat. Transkrip kita itu merinci sebuah pertemuan tingkat tinggi yang krusial banget. Pada 27 April, ya cuma sehari sebelum garis waktu yang lagi kita bicarakan hari ini. Pertemuan itu berlangsung di Saint Petersburg, di mana Arakchi dari Iran duduk bareng Presiden Vladimir Putin. Hasil pertemuannya apa? Rusia ngejanjikan dukungan politik, diplomatik, geopolitik, dan yang paling mengerikan bagi Barat, dukungan militer logistik penuh secara tersirat kepada manuver Iran ini. Wow, dukungan penuh ya. Nggak cuma itu loh, baik Rusia maupun Tiongkok udah ngambil langkah yang provokatif banget. Mereka secara resmi ngakuin klaim kedaulatan Iran atas perairan di Selat Hormuz yang tadi kita bahas. Dan buat nyigil kekuatan poros ini, Putin itu dijadwalin terbang ke Beijing pertengahan Mei nanti buat merayakan 25 tahun Pakta Persahabatan mereka. Pesannya sangat jelas, blok Eurasia bersatu padu di belakang Iran. Ini benar-benar kayak ngelihat badai sempurna yang lagi ngumpul ya. Iran punya visi buat mendepak Amerika. Pakistan siap masuk sebagai otot militer, dan Rusia serta Tiongkok berdiri sebagai penyokong utamanya. Jadi apa arti dari semua ini? Maksudnya gimana respon Washington terhadap semua manuver pengepungan ini? Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, opsi yang dimiliki Washington saat ini tuh sangat-sangat sempit loh. Apalagi Presiden Trump baru aja nerima laporan kalau proposal blokadenya dimentahkan sementara sekutu lamanya berpaling. Emang apa kendala terbesar mereka sekarang? Berdasarkan data dari sumber kita, ada 4 rantai besar yang secara harfiah lagi mengikat tangan militer dan politik Amerika Serikat di wilayah tersebut. 4 kendala besar bagi sebuah negara adidaya. Mari kita bedah pelan-pelan biar logikanya terlihat jelas. Apa rantai pertamanya? Qatar dan Arab Saudi udah secara tertulis dan publik menolak ngasih izin ke militer Amerika. Izin untuk pakai daratan mereka ya? Betul, daratan, wilayah udara atau pangkalan mereka dilarang dipakai guna melancarkan serangan terhadap Iran. Wah, logika dasarnya kan Anda nggak bisa Menangin perang kawasan yang efisien kalau harus nerbangin armada pembom atau logistik tempur dari kapal induk. yang jaraknya sangat jauh, apalagi dari benua lain. Kehilangan titik lompat lokal ini mimpi buruk sih buat Pentagon. Lalu kendala keduanya apa? Masalah rantai pasokan logistik senjata internal AS. Transkrip ini tuh nyorotin berbagai laporan intelijen yang mengindikasikan kalau kapasitas gudang senjata Pentagon lagi berada di bawah tekanan kritis. Tekanan kritis, maksudnya mereka kehabisan amunisi. Secara spesifik, mereka mengalami defisit stok rudal pencegat dan sistem anti-rudal. Kok bisa negara dengan anggaran militer terbesar di dunia kehabisan amunisi sih? Karena kapasitas industri pertahanan Amerika saat ini dikabarkan kewalahan loh. Mereka nggak mampu ngimbangin kebutuhan produksi yang meroket akibat keterlibatan AS nyuplai senjata untuk berbagai titik konflik lain di seluruh dunia. Kalau pecah perang terbuka berskala penuh sama Iran, AS mungkin kehabisan amunisi pertahanan dalam hitungan minggu aja. Astaga, masalah klasik, memecah fokus di terlalu banyak front pertempurannya. Lalu, apa rantai ketiga yang mengikat mereka? Keunggulan teknologi asimetris dari musuh. Dalam sebuah kesaksian terbaru di hadapan Senat, seorang perwira tinggi Pentagon secara terbuka ngakuin kalau arsitektur pertahanan AS saat ini tuh nggak dirancang buat mencegat generasi rudal baru milik Iran. Yang jadi sorotan utama itu teknologi rudal jelajah hipersonik. Oh ya, bagi Anda yang mungkin terus ngikutin perkembangan militer, rudal hipersonik ini kan bukan rudal balistik biasa ya. Kalau balistik kan melengkung dengan lintasan yang bisa ditebak. Tapi rudal hipersonik ini terbang dengan kecepatan lebih dari 5 kali kecepatan suara dan masih bisa bermanuver ngehindarin sistem anti-rudal di menit-menit terakhir. Persis. Pentagon tahu betul loh kalau Iran ngelepasin rudal ini yang patut diduga teknologinya itu hasil transfer dari Tiongkok dan Rusia, maka armada laut AS yang lagi memblokade Hormuz itu bisa jadi sasaran empuk. Mengerikan. Oke, itu 3 rantai operasional militer. Apa rantai keempatnya? Rantai keempat ini yang paling bikin frustrasi sebenarnya. Karena asalnya dari dalam rumah Amerika sendiri.
Oh ya, dari politisi mereka. Hambatan hukum tata negara, secara spesifik, batasan yang dipaksakan oleh resolusi kekuasaan perang atau War Powers Resolution. Apa isi mekanismenya? Mekanisme hukum ini nyatain kalau Presiden Amerika Serikat cuma punya wewenang sepihak untuk mengerahkan pasukan ke medan konflik maksimal selama 60 hari. Setelah itu, ia wajib dapat persetujuan dan pendanaan dari Kongres. Kalau nggak dapat, ia harus narik pasukannya kembali. Tunggu. Kalau kita lihat kalender dan ngitung mundur dari saat awal dimulainya eskalasi, Anda mulai ngelihat krisis waktu yang sebenarnya kan? Batas waktu 60 hari kekuasaan Presiden Trump itu jatuh tempo pada tanggal 1 Mei. dan mengingat hari ini kita berasumsi sedang berada di tanggal 28 April, ini berarti Pentagon dan Gedung Putih secara hukum cuma punya sisa hitungan hari sebelum otoritas perang mereka kedaluarsa loh. Usaha itu cuma boleh diaktifkan kalau militer AS lagi dalam keadaan terdesak buat ngelindungin keselamatan pasukan yang sedang mundur dari pertempuran. Dan mereka sekarang kan nggak lagi Narik mundur pasukan. Nah, itu dia. Kondisi itu nggak terpenuhi saat ini. fakta ini benar-benar luar biasa sih. Pernahkah Anda menyadari bahwa sebuah dokumen legal domestik, undang-undang yang dirancang puluhan tahun lalu, Bisa secara langsung bertabrakan dengan realitas rantai pasok amunisi global dan diplomasi tingkat tinggi di Timur Tengah? Tenggat waktu 1 Mei itu pada dasarnya ngejepit leher Presiden Trump secara politik ya. Jam pasirnya nyaris habis. Dan himpitan pada Trump itu nggak berhenti di situ aja loh. Secara politis, agendanya juga berbenturan. Pada pertengahan bulan Mei, sekitar tanggal 14 dan 15, Presiden Trump kan dijadwalin terbang ke Tiongkok. Untuk bertemu dengan Xi Jinping ya. Ya, untuk memenuhi janji kampanye sentralnya, Make America Great Again atau MAGA, AS tuh secara strategis harus tetap punya pengaruh atau setidaknya relevansi ekonomi di Eurasia dan Asia Pasifik loh. Yang seperti Anda jelaskan di awal tadi, kedua wilayah kunci tersebut kan perlahan sedang diintegrasikan di bawah kendali Tiongkok dan Rusia. Tepat. Jadi ini nyiptain paradoks kebijakan luar negeri yang sangat brutal bagi Washington. Di satu sisi, demi kepentingan nasional dan ekonomi dalam mewujudkan agenda MAGA, Trump dipaksa buat terus jalin hubungan pragmatis dan ngejaga saluran diplomasi dengan Presiden Xi dan Presiden Putin. Tapi di sisi lain, Di saat yang bersamaan, aliansi Timur Tengahnya menuntut ketegasan militer terhadap sekutu terdekat Rusia dan Tiongkok di kawasan itu, yaitu Iran. Trump benar-benar terjebak di antara menjaga ekonomi global dan merawat hegemoni militer. sangat mencerahkan. Anda tahu nggak ketika kita pertama kali membuka sumber dari Force Magazine hari ini, semuanya terasa kayak teka-teki acak. Iya, kayak kepingan yang berantakan ya. Benar, ada insiden perundingan yang ditinggalkan begitu saja di Islamabad, terus ada blokade laut di Hormuz, ada proposal diplomasi yang kedengarannya aneh karena lewat perantara Pakistan. Tapi setelah kita urai benang merahnya bersama-sama, kita sekarang lagi menatap wajah dari sebuah pergeseran tektonik geopolitik yang epik. Gambaran besarnya jadi kelihatan sangat jelas sekarang. Dari tindakan walkout tim Wakil Presiden J.D. Vance, kita ngelihat efek domino lahirnya strategi Iran yang sangat pragmatis dan berani. Dan strategi itu nggak berdiri sendiri loh, melainkan ditopang penuh oleh konsep radikal tatanan dunia baru yang direkayasa Rusia dan Tiongkok. Terus kita ngelihat hal yang sebelumnya tak terbayangkan, yaitu kebangkitan militer Pakistan sebagai calon penjaga stabilitas Teluk, menggantikan fungsi hegemoni Amerika. Semua variabel ini terjadi dan saling mempengaruhi secara simultan pada saat yang bersamaan. Dan yang paling krusial, kita ngelihat secara real time bagaimana tangan dari militer terkuat di bumi sedang diikat kuat oleh sekutu yang nolak bekerja sama, defisit amunisi di pabrik senjata, ancaman dari rudal jelajah hipersonik, dan tembok hukum dari dalam negerinya sendiri. Situasi konflik yang memanas ini pada akhirnya mungkin justru menjadi bahan bakar pendorong yang paling kuat bagi keruntuhan tatanan dunia lama. Analisis yang merangkum seluruh kompleksitas interaksi geopolitik ini menjadi satu gambaran yang sangat kohesif sih. Namun sebelum kita berpisah hari ini, ada satu benih pemikiran kecil yang terus mengganggu benak saya loh sejak kita mendiskusikan 5 pilar deklarasi Iran tadi. Dan ini sesuatu yang sangat layak untuk Anda ya, Anda yang dari tadi mendengarkan dan mencoba menyusun kepingan-kepingan puzzle ini, renungkan sendiri lebih dalam di rumah. Pemikiran tentang apa tuh?
tentang kesepakatan negara-negara kawasan ini untuk melakukan perdagangan menggunakan mata uang lokal dan ambisi membangun sistem pembayaran digital regional mereka sendiri. Iya, sistem alternatif non-dolar ya. Betul. Jika arsitektur finansial negara-negara Timur Tengah, Eurasia, dan Asia ini benar-benar bisa terwujud secara independen, menjauhi sistem jaringan perbankan seperti SWIFT yang selama ini menjadi urat nadi keuangan global yang dikontrol oleh Barat, apakah ini menjadi pertanda nyata bahwa era hegemoni di mana Amerika Serikat bisa dengan leluasa menggunakan sanksi finansial, pembekuan aset, dan dominasi mata uang dolar sebagai senjata pemusnah massal tanpa perlu menembakkan satu peluru pun sudah benar-benar mendekati akhir? Itu pertanyaan miliaran dolar yang sangat valid saat ini. Bisa berubah secara drastis menjadi sistem yang sama sekali baru tanpa ada satupun rudal yang terbang membelah langit loh. Sebuah revolusi sunyi di atas layar monitor perbankan. Nah, terima kasih karena telah meluangkan waktu Anda yang berharga untuk menemani kami menyelami lautan informasi yang sangat padat ini. Teruslah bertanya, pertahankan sikap kritis Anda dalam melihat setiap narasi berita, dan sampai jumpa di bedah materi intelijen kita yang selanjutnya.